Buat kamu yang lagi belajar bahasa Inggris, ini adalah 100 verbs atau kata kerja yang paling sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Coba deh kamu belajar untuk memorize verbs atau kata kerja yang mau saya bagikan sebentar lagi, karena saya yakin ini pasti akan bermanfaat banget untuk kamu kalau mau menceritakan kegiatan sehari-hari kamu. Oke? So the first one, this is my favorite word. This is the word is eat. Okay, eat. Eat itu adalah makan. For example, I want to eat pizza. Saya mau makan pizza. The second one is drink. Drink itu adalah minum. So you can say I drink water every day. Saya minum air setiap hari. The third one is to clean or clean. To clean meaning bersih-bersih. Okay. So she cleans her room every day. Dia membersihkan kamarnya setiap hari. The fourth one is relax. This is also my favorite. Relax itu maksudnya bersantai. Okay, contohnya you need to relax a bit. Kamu harus coba untuk santai lagi, okay? The next one is to sleep. Ya, sleep itu tidur. Contoh kalimatnya adalah I sleep at 10 p.m. every day. Saya tidur setiap jam 10 malam setiap hari. The next one lawannya adalah to wake up. Okay, wake up itu adalah bangun. Contoh kalimatnya I wake up at 6 a.m. every day. Saya bangun pagi setiap jam 6 setiap hari. The next one is to take a shower. To take a shower itu artinya mandi. Contoh kalimatnya adalah why don't you take a shower now? Kenapa kamu nggak mandi aja sekarang? Okay? Alright, good. The next one is to brush. To brush something itu adalah menyikat atau menggosok. Jadi bisa kita gunakan untuk menyikat benda atau sikat gigi sama ya. So maybe you can say like you need to brush your teeth every day. Kamu perlu sikat gigi setiap hari. The next one is to make. To make itu artinya membuat. Contoh kalimatnya adalah I'm about to make coffee now. Aku sekarang mau bikin kopi. Make. The next one is to shop. Shop itu artinya berbelanja. Again, one of my favorites. Shop itu artinya berbelanja. You can say I'm going shopping now. Gitu ya. Jadi saya mau belanja sekarang. The next one is something that I don't really like. It's to pay. To pay something itu artinya membayar. Contoh kalimatnya adalah can you please pay for my dinner? Can you please pay for my dinner? Kamu mau gak bayarin makan malam aku? The next one is to owe someone something gitu ya. Owe itu artinya adalah berhutang. For example, no, you owed me too much already. Okay? Kalau tadi ada yang nanya, kamu mau nggak bayarin aku dinner? And then you can say, no, you owed me too much already. Kamu udah utang banyak banget sama aku, right? The next one is to order something. To order is memesan gitu ya. Contoh kalimatnya, I ordered a new pair of shoes last night. I ordered a new pair of shoes last night. Jadi tadi malam saya pesan sepatu baru. The next one is to like. Like itu artinya adalah suka. Contoh kalimatnya I like eating pizza. I like eating pizza. Saya suka makan pizza. The next one is to watch. To watch artinya menonton. Contoh kalimatnya I like watching TV series. I like watching TV series. Maksudnya saya suka nonton serial di TV. Alright, 16 is to cook. Cook itu artinya memasak. Contoh kalimatnya my friend can cook. I cannot. Jadi teman saya bisa masak, saya enggak. Okay. 17 is to taste. Taste itu artinya merasakan. Biasanya lebih dengan mulut gitu ya. Something yang merasakan dengan mulut, bukan dengan peraba. Okay? So to taste is merasakan atau mencicipi. Contoh kalimatnya please taste this. Is it okay? Tolong cicipin masakanku dong. Udah oke apa belum? The next one is to wash. To wash is mencuci ya. I need to wash my hair. Ya, kalau keramas itu kita bisa juga artikan mencuci rambut. Jadi aku perlu keramas nih sekarang. And the next one is to sweep. Sweep itu adalah menyapu, okay? Bukan swipe. Kalau swipe menggeser, so sweep itu menyapu. Contoh kalimatnya adalah can you please sweep the floor? Boleh tolong sapu lantainya nggak? The next one itu saudaranya sweep is to mop. Mop itu adalah mengepel, ya. Contoh kalimatnya we need to mop the floor after we sweep it. Okay, jadi kita harus ngepel lantainya setelah disapu. The next one is to wipe. Wipe itu mengelap ya. Jadi mengelap misalnya lap meja, bisa lap apa aja. Okay? So contoh kalimatnya we need to wipe the dust from the table. Jadi kita harus lap debu dari mejanya. The next one is to work out. To work out itu artinya adalah berolahraga.
Contoh kalimatnya adalah they work out once a week. They work out once a week. Artinya mereka olahraga sekali seminggu. The next one is to study. To study itu adalah untuk belajar gitu ya. Biasanya mempelajari yang lebih dalam kecenderungannya. Contoh kalimatnya adalah I study English. Maksudnya saya mempelajari bahasa Inggris. Sinonimnya adalah yang mirip adalah learn gitu ya, to learn. To learn itu biasanya kayak belajar. Kalau tadi mempelajari itu cenderung lebih dalam. Kalau learn, for example, like I'm learning English right now. Gitu. Saya lagi belajar bahasa Inggris sekarang. Kalau study itu lebih dalam. And then the next one is to register. Itu artinya mendaftar. For example, I'm going to register with English Fit. Saya mau mendaftar di English Fit. Jangan lupa langsung daftar. The next one is to read. Read itu adalah membaca. Okay. Nah, to read contoh kalimatnya adalah I usually read before I go to bed. Saya biasanya suka baca sebelum tidur. The next one adalah menulis atau write in English ya, to write something. Contoh kalimatnya I like to write quotes. Saya suka menulis puisi. The next one is to draw. To draw itu adalah menggambar. Contoh kalimatnya my son likes to draw dinosaur. Anak saya suka gambar dinosaurus. The next one is to listen to something. Ya, itu adalah mendengarkan. Contoh kalimatnya adalah I listen to podcast when I go to work. Jadi saya suka dengerin podcast waktu saya pergi kerja. Number 30 is to speak. Itu artinya berbicara. Contoh kalimatnya adalah she said she needed to speak to me. Gitu ya. Dia bilang dia perlu ngomong sama saya. Ada apa nih? The next one is to smell. Smell itu artinya membaui. Mencium in terms of membaui. Okay? Contoh kalimatnya adalah the flower smells so nice. The flower smells so nice. Jadi bunganya baunya enak banget. The next one is to kiss. Jadi kalau smell itu mencium atau in terms of membaui, tapi kalau kiss mencium as in gitu ya, kiss. Okay? So he kissed his daughter good night, for example. Jadi dia mencium anak perempuannya gitu ya untuk mengucapkan selamat tidur. The next one is to touch. To touch itu artinya menyentuh. Okay? Contohnya adalah do not touch the table. Jangan sentuh mejanya. And then the next one is to go. To go artinya pergi. Ya. For example, I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah naik bis. Berikutnya adalah to sing. Artinya menyanyi. Contoh kalimatnya she sings so well. Dia pintar banget nyanyi. The next one is to dance. To dance itu adalah menari. Okay? Contoh kalimatnya she danced beautifully last night. She danced beautifully last night. Dia menari dengan indah sekali tadi malam. And the next one is to travel. To travel itu artinya pergi jalan-jalan. Contoh kalimatnya he travels a lot for work. Jadi dia sering bepergian, sering jalan-jalan untuk urusan pekerjaan. The next one is to drive. Itu artinya menyetir ya, biasanya untuk mobil. Okay? Drive. Contoh kalimatnya she can drive a car. Dia bisa menyetir mobil. The next one is to ride. Ride itu adalah mengendarai, biasanya kayak kuda, sepeda, motor, sepeda, itu to ride, mengendarai. For example, she's riding her bicycle. Dia sedang mengendarai sepedanya. The next one is to climb. The word climb untuk memanjat itu B-nya silent. Okay, to climb, memanjat. For example, we climbed the mountain last weekend. Minggu lalu, akhir pekan, kita naik gunung. The next one is to fly. Itu adalah terbang. Contoh kalimatnya adalah the bird can fly so high. Jadi burung bisa terbang tinggi. Number 42 is to walk. To walk itu artinya berjalan. Contoh kalimatnya I can walk to the shop. Saya bisa jalan ke toko itu. The next one is to run. Run itu artinya berlari. Okay? So contoh kalimatnya adalah you cannot run in the house. Kamu nggak boleh lari-lari kalau di dalam rumah. Number 44 is to swim. Swim itu berenang. Contoh kalimatnya she is swimming in the pool. Jadi dia berenang di dalam kolam renang. Berikutnya adalah bermain atau dalam bahasa Inggris play. Play itu bermain. Contoh kalimatnya we like to work hard and play hard. Kita suka bekerja keras dan juga bermain dengan seru gitu ya. The next one is to jump. To jump itu adalah melompat. So, for example, stop jumping around or you're going to fall. Gitu. Jadi, stop lompat-lompat nanti kamu jatuh. The next one is to stand. Itu artinya berdiri. Contoh kalimatnya adalah you need to stand in the middle. Jadi, kamu perlu berdiri di tengah. The next one is to sit. Like me sekarang ya, duduk. Contoh kalimatnya adalah please sit down. Please sit down. Mohon duduk. The next one is to kick. To kick itu adalah menendang. Contoh kalimatnya he kicked the ball to the corner. Dia menendang bolanya ke
ujung gitu ya, ke sudut. Number 50 is hit. To hit someone atau something itu adalah memukul. Contoh kalimatnya, you cannot just hit people. Kamu nggak boleh mukul orang gitu aja. The next one is to do something, itu melakukan sesuatu. For example, she's doing her homework now. Jadi dia sedang mengerjakan PR-nya sekarang. The next one is to work. Work itu adalah bekerja. For example, she works as a teacher. Dia bekerja sebagai seorang guru. The next one is to teach. Teach itu adalah mengajar. For example, I teach kindergarten children. Saya mengajar anak TK, contohnya. The next one is to put. Itu adalah meletakkan. For example, put the book on the table. Put the book on the table. Taruh bukunya di atas meja. The next one is to save, itu artinya menyimpan. Contoh kalimatnya, you need to save your money. Kamu harus menyimpan uang kamu atau menabung gitu ya. The next one is to waste, itu membuang-buang, menyia-nyiakan. Contoh kalimatnya adalah you are wasting your energy. Kamu menyia-nyiakan energi kamu. The next one is to cut. Cut itu artinya memotong. Oke, contoh kalimatnya, he is cutting the grass. Dia memotong rumput, sedang memotong rumput. The next one is to bring, itu adalah membawa. Contoh kalimatnya adalah she always brings her water bottle everywhere. Dia selalu membawa air botolan gitu ya kemana-mana. The next one is to take, itu artinya mengambil. Contoh kalimatnya, she took dancing class last month gitu. Jadi dia mengikuti atau mengambil kursus menari bulan lalu. The next one is to wrap atau membungkus. Okay, to wrap, membungkus. Contoh kalimatnya, she wrapped the gift with wrapping paper. Dia membungkus kadonya dengan kertas kado. The next one is to buy. To buy itu artinya membeli. Contoh kalimatnya adalah I always buy my fruit from the market. Saya selalu beli buah di pasar. The next one is to open. Itu adalah membuka. Contoh kalimatnya they open their shop at 10 a.m. every day. Dia buka toko. Mereka buka toko itu jam 10 pagi setiap hari. The opposite is to close gitu ya, menutup. Contoh kalimatnya, they close their shop at 11 p.m. every day. Mereka tutup toko jam 11 malam setiap hari. 64 is to try. To try artinya mencoba. Contoh kalimatnya adalah you have to try this food. You have to try this food. Artinya kamu harus coba makanan ini. 65 is to feel. To feel itu artinya merasakan. Contoh kalimatnya, I feel excited about this. Okay. Aku merasa nggak sabar banget untuk ini. Okay. The next one is to wait. To wait itu artinya menunggu. Contoh kalimatnya adalah please wait for me. Please wait for me. Oh, ya. 67 to have. To have itu artinya memiliki. Contohnya adalah I have an allergic reaction to durian. Saya punya alergi sama durian. 68 it's to search. To search itu adalah mencari. Contoh kalimatnya, they are searching for the missing boy. Jadi mereka sedang mencari anak yang hilang. 69 itu to find adalah menemukan dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya, we need to find a solution. Kita harus menemukan solusinya. 70 put on. To put something on or to put on something itu artinya memakai. Contoh kalimatnya adalah you need to put your shoes on now. Kamu harus pakai sepatumu sekarang. 71 lawan katanya adalah to take something off or to take off something. Itu artinya melepaskan. Contohnya adalah take off your shoes before entering their house. Copot sepatu kamu sebelum masuk ke rumah mereka. 72 to steal, mencuri, to steal something. For example, she stole his attention. Dia mencuri perhatiannya dia yang laki-laki. The next one is to shake hand. To shake hand artinya berjabat tangan. Contoh kalimatnya adalah shaking hand is common in Indonesia. Jadi berjabat tangan itu umum di Indonesia. 74 to prepare itu artinya mempersiapkan atau menyiapkan sesuatu. Contoh kalimatnya we are preparing for our party. Kita sedang menyiapkan pesta kita. The next one is to support, itu adalah mendukung. Contoh kalimatnya we need to support each other. Kita harus mendukung, saling mendukung satu sama lain. The next one is to hate, itu membenci. Nggak boleh ya. Okay, to hate something is membenci sesuatu gitu ya. For example, please stop hating each other. Jadi, tolong berhenti saling membenci satu sama lain. The next one is to pick up, itu adalah menjemput. For example, he picks up his girlfriend every day. Dia menjemput pacarnya setiap hari. The next one is to tell, itu adalah memberitahu. Contoh kalimatnya, are you going to tell me how to do it? Apakah kamu akan kasih tahu aku gimana cara melakukannya? Number 79 is to share, itu adalah membagikan sesuatu. For example, I'll share my lunch with you.
aku akan bagikan lunch atau makan siangku untuk kamu. 80 itu adalah to move. To move itu artinya untuk pindah gitu ya. For example, we moved from town to town. Jadi kita tuh dulu pindah dari kota ke kota. The next one is to think, itu berpikir. Contoh kalimatnya, they need to think about a way out. Mereka harus berpikir tentang jalan keluarnya. The next one is to come, itu adalah datang gitu ya. For example, you need to come early tomorrow. Kamu perlu datang lebih awal besok. And 83 is to leave, itu adalah pergi, meninggalkan. For example, you can leave the office early too. Kamu juga bisa pulang lebih awal atau pergi meninggalkan kantor lebih awal. The next one is want or to want something, itu adalah mau. Contoh kalimatnya, I want to take my jacket. I want to take my jacket, tapi dicepetin, I want to take my jacket. Aku mau ambil jaketku. The next one is to ask, itu meminta atau bertanya. Bisa ya dua-duanya. Contoh kalimatnya, I want to ask you something. I want to ask you something. Saya mau tanya sesuatu ke kamu. The next one is to call someone. Call itu artinya sebenarnya memanggil, tapi sering juga kita pakai untuk menelepon. Okay? Contoh kalimatnya adalah, call me if you need help. Panggil aku kalau kamu butuh bantuan. The next one is to help someone. Ya, jadi artinya membantu. Contoh kalimatnya, I can help you with your assignment. Aku bisa bantu kamu untuk kerjain tugas kamu. The next one is to begin. Itu adalah memulai. Contoh kalimatnya, we need to begin this meeting. Kita harus memulai pertemuan ini. Number 89 is to meet someone. Meet someone itu artinya bertemu seseorang. Contohnya, I am meeting my boss at 5 p.m. today. Saya mau ketemu bos saya jam 5 sore hari ini. And the next one is to show. Ya, to show itu artinya menunjukkan. Contoh kalimatnya, I want to show you something. Aku mau nunjukin sesuatu nih ke kamu. The next one is to build. Build itu membangun. Contohnya adalah they are building a new house. Mereka membangun rumah baru. The next one is to live. Itu artinya adalah tinggal. Bukan live, tapi live. Okay, different. Live itu artinya tinggal. So I live in Bali, for example. Ya, jadi saya tinggal di Bali. The next one is to miss someone. Kangen gitu ya. I miss you. Aku kangen sama kamu. The next one is to believe. Itu adalah percaya. Contoh kalimatnya, you have to believe in me. Kamu harus percaya sama aku. Number 95 is to lie. Itu adalah berbohong. Contoh kalimatnya, you lied to me. Kamu bohong sama aku. Number 96 is to hold something. Itu adalah memegang sesuatu. So for example, I can't hold your bag anymore. It's too heavy. Aku nggak bisa lagi pegangin tas kamu, berat banget. 97 is to explain something. Itu adalah menerangkan sesuatu. Contoh kalimatnya, you need to explain this photo to me. Kamu harus menjelaskan foto ini kepada saya. Okay. Number 98 is to forgive. Itu adalah memaafkan. Contoh kalimatnya, please forgive me, will you? Mau nggak maafin aku? The next one is something to happen. Happen itu terjadi. Contoh kalimatnya, everything happens for a reason. Jadi semua terjadi untuk sebuah alasan. And number 100 itu adalah to change atau berubah. Contoh kalimatnya, you need to change your attitude. Kamu perlu mengubah attitude atau sikap kamu. Alright, itu tadi adalah 100 kata kerja atau verb yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jangan lupa kamu harus bikin contoh kalimat kamu sendiri, okay? Thank you so much for watching. It's me, Reni from English Fit, signing off now. English Fit. No more theories. Let's practice.